Adik-adik, tahu nggak? Tadi aku menegur teman aku. Aku tahu dia sedang berbohong, tapi aku berani untuk menegur teman aku. Nah, adik-adik, kalau adik-adik menegur teman yang sedang berbohong, kira-kira berani nggak ya? Halo Kak Hana. Halo Kak Fian. Kak Hana, Ya. kita kan sudah mau memulai ibadah. Nah, adik-adik yang ada di rumah, yuk sama-sama kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk kita memulaikan ibadah kita. Mari kita sama-sama satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami mau mulai ibadah sekolah minggu. Berkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kak Fian, Ya? tadi aku cerita sama adik-adik kalau aku itu berani untuk menegur teman aku yang sedang berbohong. Wah, bagus itu Kak Hana. Nah, Kak Fian berani juga nggak menegur temannya yang sedang berbohong? Oh, tentu saja Kak Fian berani dong. Karena sama seperti Daniel yang selalu pegang kebenaran. Nah, adik-adik yang ada di rumah, yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita angkat pujian, beranilah seperti Daniel. Haleluya. Kita pakai gerakan ya adik-adik ya. Ayo semangat. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran, meskipun dalam goa tetap percaya Tuhan. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran, meskipun dalam goa tetap percaya Tuhan.
Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita mau siapkan hati kita untuk diberi kebenaran firman Tuhan. Yuk sama-sama kita angkat satu pujian. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Haleluya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Adik-adik, kita mau berdoa, kita mau menyiapkan hati kita, dan mari kita lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar dapat bertumbuh dan berbuah dan hidup kami menjadi terang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Halo adik-adik yang ada di rumah, puji Tuhan. Bagaimana kabarnya? Kakak harap hari ini adik-adik dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang kuat, bahkan dalam keadaan yang bersuka cita. Karena walaupun kita masih dalam ibadah online, sekolah minggu online, tapi itu tidak pernah mengurangi sukacita kakak dan juga sukacita adik-adik untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan saat ini. Tapi sebelum itu, kakak ingin tunjukkan satu gambar yang di dalamnya ada isi 4 macam makanan yang manis-manis. Nah, ini dia gambarnya. Nah, adik-adik, di situ ada madu, ada permen, dan juga ada Alkitab, dan juga ada donat. Wah, ada makanan yang manis-manis bukan? Menurut adik-adik, di antara 4 makanan itu mana tuh yang lebih manis? Pasti adik-adik bilang permen ya? Iya, permen memang manis. Atau madu, madu juga manis. Tapi ada satu tokoh Alkitab yang berkata bahwa Alkitab itu dia pernah memakannya dan dia berkata bahwa Alkitab itu manis. Adik-adik percaya apa enggak? Ada yang memakan gulungan kitab loh. Dan saat dia makan gulungan kitab itu katanya rasanya seperti madu. Wah, yang pasti madu lebih manis dari permen. Dan itu juga lebih sehat. Dan adik-adik, kalau adik-adik nggak percaya, mari kita buka sama-sama ayatnya di dalam Yehezkiel pasal yang ketiga, ayat yang ke-1 sampai 3. Kakak akan membacakannya dan adik-adik di rumah boleh membacanya bersama dengan orang tua yang mendampingi adik-adik. Firman-Nya kepadaku, hai anak-anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini, makanlah gulungan kitab ini, dan pergilah berbicaralah kepada kaum Israel.
Maka kubukalah mulutku dan diberikannya gulungan kitab itu, kumakan. Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Wah, di situ Yeskiel memakan gulungan kitab itu, disuruh sama Tuhan. Nah, saat Yeskiel memakan gulungan kitab itu, adik-adik, dia berkata bahwa gulungan kitab itu manis. Wah, kok bisa ya seperti itu? Tapi itu bukannya kita harus memakan Alkitab kita sekarang. Tidak seperti itu adik-adik. Namun yang artinya gulungan kitab Alkitab itu manis untuk masa depan kita. Manis untuk masa depan adik-adik. Di saat kita sakit, di saat kita kecewa, di saat kita mulai susah hati, ataupun di saat kita mulai orang tua atau teman-teman mungkin menyakiti hati kita, kita bisa mengingat firman Tuhan. Saat kita mengingat firman Tuhan itu, kita menjadi sembuh, bahkan kita dikuatkan, bahkan kita mempunyai pengharapan. Adik-adik yang di rumah, pernah nggak dikecewakan sama orang-orang di sekitar adik-adik? Kalau pernah, gimana rasanya? Pasti sakit kan? Tapi firman Tuhan itu yang dapat menyembuhkan hati kita. Hati yang sakit, hati yang mungkin penuh dengan kepahitan. Tapi firman Tuhan yang akan mengubahkan hati kita. Nah di sini adik-adik, yang dimaksudkan Yeskiel bahwa Alkitab itu manis seperti madu, yang artinya kita harus bisa menerima firman Allah itu. Adik-adik, mungkin terkadang kalau kita mendengarkan firman Tuhan, mungkin membosankan ya. Nah, kakak juga tuh waktu kecil kayak bosan dengarkan firman Tuhan, cerita sekolah minggu. Tapi adik-adik, kakak tahu dikatakan bahwa firman Tuhan itu akan menjadi manis untuk masa depan kakak dan juga masa depan adik-adik. Itu sebabnya perlu untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Benar nggak? Jadi itu sebabnya kalau kita hidup dalam firman Tuhan, kita pasti mempunyai masa depan yang manis. Manis yang artinya masa depan yang indah. Adik-adik, pasti adik-adik yang di rumah mempunyai cita-cita, bukan? Ada yang pasti ingin menjadi dokter, pilot, arsitek, dan sebagainya. Tapi adik-adik, masa depan kita bisa menjadi manis, bahkan tercapai semua yang kita cita-citakan kalau kita berpegang pada firman Tuhan. Itu sebabnya adik-adik, kalau ada cerita-cerita sekolah minggu ataupun saat ini sedang ibadah online, mari adik-adik, kita mau menjadi orang yang antusias, orang yang semangat, orang yang bersuka cita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Karena di saat kita memegang firman Tuhan yang akan menguatkan dan menjamin masa depan kita. Amin. Puji nama Tuhan adik-adik, kita tidak hanya membutuhkan permen, kita tidak hanya membutuhkan sayur atau makanan-makanan jasmani yang di dalam kehidupan kita agar kita bertumbuh. Bukan hanya sebatas makanan-makanan seperti itu adik-adik, namun makanan yang kita perlukan juga untuk masa depan kita, yaitu kebenaran firman Tuhan. Mari kita baca ayatnya bersama-sama di dalam Matius pasal yang keempat. Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat. Kakak akan membacakannya, adik-adik boleh menyimaknya dalam Alkitab, bahkan dibantu oleh orang tua yang mendampingi. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kehidupan kita itu bukan hanya karena roti, bukan hanya karena nasi, bukan hanya karena permen, dan sebagainya. Tapi kehidupan kita itu juga dari firman yang keluar dari mulut Allah, yaitu firman itu terdapat di dalam Alkitab adik-adik. Alkitab yang adik-adik pegang, Alkitab yang mungkin ada di handphone adik-adik masing-masing. Itu, firman Tuhan itu adalah untuk makanan rohani kita. Yang akan membuat kita kuat, yang akan membuat kita sehat, yang akan menjamin dan membuat masa depan kita manis. Masa depan kita yang penuh dengan gilang gemilang. Amin. Puji Tuhan adik-adik. Saat ini kakak bersuka cita juga. Dan kakak punya satu ayat lagi untuk adik-adik. Mari kita buka bersama-sama.
di dalam Yeremia pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Yeremia pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Dia tertulis seperti ini, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Firman-Mu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan di atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Yeremia ini juga, dia adalah nabi yang bisa menikmati firman Tuhan. Jadi adik-adik, dimanapun kita berada, kita harus berusaha untuk bisa menikmati firman Tuhan. Mungkin firman Tuhan itu kadang kita rasa membosankan. Firman Tuhan kadang kalau kita mendengarkan cerita firman Tuhan seperti ini, rasanya seperti membosankan. Lebih baik saya main game atau lebih baik saya bermain dengan teman saya atau dengan saudara saya. Tapi adik-adik, firman Tuhan ini sangat penting untuk masa depan adik-adik. Firman Tuhan sangat penting untuk masa depan adik-adik sehingga masa depan adik-adik itu menjadi masa depan yang manis. Masa depan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan adik-adik. Demikian firman Tuhan yang dapat kakak sampaikan di hari ini. Selanjutnya adik-adik kita akan menghafal ayat hafalan adik-adik. Ayat hafalan kita terambil di dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-97. Mari kita buka bersama-sama. Ayat hafalan ini hanya pendek adik-adik. Dan kakak percaya kita bisa menghafalkannya bersama-sama. Amin. Mazmur pasal 119 ayat yang ke-97. Nah ini dia. Mazmur pasal 119 ayat yang ke-97. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Mari kita tutup Alkitabnya dan kita menghafalnya. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Mazmur 119 ayat yang ke-97. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Adik-adik harus mencintai firman Tuhan ya. Harus menjadi adik-adik yang rindu untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Jangan kalah dengan rasa bosan, tapi kita harus bisa menikmati firman Tuhan. Apapun, dimanapun, kapanpun. Puji Tuhan adik-adik, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sampai pagi hari ini Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, tolong adik-adik yang ada, biarlah menjadi anak-anak yang mampu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong orang tua mereka agar senantiasa boleh membimbing kehidupan adik-adik yang ada, sehingga menjadi pribadi-pribadi yang senang akan firman Tuhan, bahkan yang suka mendengar firman Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, materaikanlah firman ini dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Berdoa juga untuk orang tua mereka, seluruh pekerjaan, usaha, bahkan pelayanan mereka Tuhan berkati. Biarlah Tuhan saja yang tolong, Tuhan saja yang senantiasa menopang kehidupan orang tua daripada anak-anak yang terkasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur atas firman-Mu di hari ini. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa.